Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami, Rajanya Para Korea. Siapa lagi kalau bukan Bambang Pacul. Uniknya Bambang Pacul ini walaupun menyatakan tegak lurus dengan Ibu Mega, tapi tetap mengakui kehebatan Pak Jokowi. Menarik kita ulas filosofi hidup dari Bambang Pacul ini. Lebih lengkapnya, mari kita simak saja langsung ya teman-teman. Tetapi gini loh ukuran orang miskin yang kemudian berubah karakter. Iya. Mentalnya berubah. Itu jenengan Islam puasa. Oke. Nanti maghrib Salat. jelas makan. Oh ya, makan. Nah, Sorry ya, ya. Jadi Anda puasa tahu makannya nanti maghrib. Beduk makan. Tahu. Tapi bagi mereka orang miskin yang kemudian berjuang menjadi Korea ini, itu ada titik di mana dia nggak tahu kapan berbuka puasa, kapan makan. Gitu loh. Kalau Pak Jokowi itu Korea loh. Pak Jokowi Korea. Korea. Itu karakternya susah ditebak itu. Oke. Wow, itu petarung kelas lah. Pak Jokowi punya nyali nggak? Oh, sangat bernyali. Nyali. Gimana Pak Jokowi? Anda memang percaya 9 tahun, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Pak Jokowi jadi presiden? Saya percayalah. Kalau sampean kenal, punya nyali. Dan jadi loh, dan dicintai rakyat, lu mau ngomong apa? Betul. Itulah kekuatan Korea. Luar biasa. Pak Surya Paloh Korea, asli Korea juga. Makanya saya bilang ada kemungkinan melawan pakai bambu runcing itu. Korea kalau udah bertempur udah susah. Udah susah. Gitu. Oke. Kita agak slow dikit. Orang Jawa itu, Pak Bambang, biasanya kan netepi dua hal biasanya. Ya. Satu laku, dua tirakat. Yes. Pak Bambang mengamini itu enggak? Ya pastilah Mas. Itu loh. Kalau di pewayangan itu yang punya kelas itu diberi sepatu, namanya dewa. Jadi kalau kau mau jadi dewa, maka lakune kudu dilambari. Lakune kuwi kudu ana lambarane. Hidup ini harus ono lambarane. Lambarane laku itu kudu ono. Apa? Yaitu jenengan bilang sendiri tadi. Setiap orang punya caranya masing-masing. Gitu loh. Setiap orang caranya masing-masing ada. Tapi artinya Pak Bambang Pacul sebagai orang Jawa itu netepi itu ya, walaupun nggak bisa kita buka lelakunya apa dan tirakatnya apa. Pasti. Kan? Itu sendiri-sendiri loh. Pasti. Oke. Pasti. Nah, orang Jawa itu juga Pak, kebanyakan itu juga merepresentasikan dirinya dengan atau setidaknya pemimpin yang mau dia pimpin dengan tokoh-tokoh pewayangan. Tokoh-tokoh? Pewayangan. Yes. Menurut Anda, Pak Jokowi itu siapa? Dalam cocok sebagai siapa di tokoh pewayangan? Waduh. Saya belum pernah punya abstraksi ini. Belum pernah ya? Belum pernah saya abstraksikan. Tapi one day nanti saya akan abstraksikan. Kalau saya, menurut saya beliau seorang Puntadewa. Puntadewa itu ikhlas. Pak Jokowi nggak ikhlas. Kerajaannya diambil juga ikhlas sih Mas. Itu Iya betul. Itu Puntadewa itu darah putih yang mengikhlaskan hidupnya untuk kebaikan siapapun. Nah ini apa iya? Oh ya, oke. Aku juga masih question mark gitu. Kalau jangan bilang Puntadewa saya question mark. Nek nesu ya bisa marah. Iya, darahnya kalau putih, darah putih walaupun darahnya putih kalau menetes jadi raksasa itu Pak. Itulah. Makanya jadi izin lah saya belum bisa ambil putusan. Belum bisa ya. Tetapi saya coba abstraksikan. Ya. Gitu loh, saya coba abstraksikan nanti. Nanti ya. Tapi saya ada pertanyaan penting juga ini Pak. Kalau ini saya bertanya betul ini. Saya itu heran. Di dalam nama-nama orang Jawa, kenapa ya nama Bima dan Seno, ya, artinya itu satu sosok yang sama,
itu lebih banyak dipilih daripada Yudhistira atau daripada Permadi yang nanti berkembang menjadi Janaka dan Arjuna begitu ya? Kembang ali-ali ya. Iya. Kenapa ya Pak kira-kira Pak? Kan kalau nama Bimo, Seno, banyak kan? Di Jawa ini nama itu Jopo ya. Jopo itu kata-kata yang dianggap sakti lah oleh orang tua. Iya. Jadi ketika orang tua memberi nama itu sebagai kesaktiannya, plak, gitu. Bukan hanya sekedar waton ngasih nama. Betul. Kasih nama. Nah, kenapa Bimo dan Seno lebih banyak? Itu berarti orang tuanya itu lebih menyukai anak-anak yang jujur, anak-anak yang cobloko, opono, nining sekti, membela kebenaran, sakti, gitu loh. Taat pada guru, ada taatnya pada guru, meski orangnya sakar PDW, orang gelem boso, tidak mau pakai bahasa kromo, bosone ngoko terus, tetapi dia taat pada guru juga. Contohnya dia sampai suruh cari susu yang angin, itu sampai mlebu, dia akhirnya ketemu Bima. Jadi bagi orang Jawa, dihapusi itu saya ikhlas. Sampai ngapusi saya misalnya, saya nggak akan merah, saya ikhlas. Kenapa? Ya itu tadi, kalau mengikuti cara berpikir orang Jawa, jadi kayak wong tuhu, ikhlas, itu Tuhan akan membantu. Seno Bimo dihapusi, ora apa-apa dihapusi le, ojo nesu. Tapi dia malah ketemu dengan Dewa Ruci. Misalnya, mendapat kesaktian, Ya, mendapat momen ilmu tambah, spiritual tertinggi. Ada. Ya. Jadi nggak usah marah-marah kalau kita ditipu. Itu apa iso Pak Pacul? Saya sedang belajar untuk menuju ke sana. Di situ ya wes lah, gitu loh. Udah, nanti kan akan nemu ikhlas saja. Nah itu mungkin pertanyaannya kenapa Seno dan Bimo lebih? Mungkin itu. Iya. Tapi mungkin jenengan juga punya pendapat, jenengan juga orang Jawa. Iya ya, enggak kalau itu saya lebih ke apa ya yang membuat imajinasi orang Jawa lebih cenderung ke Seno. Kenapa tidak ke Puntadewa atau Yudhistira? Kenapa tidak ke Permadi atau Janaka atau Arjuna? Ya kalau Arjuna itu kan ada meski sakti, katanya senangnya nyewek. Tapi kan ganteng. Ya ganteng. Titis. Ya ada. Kalau Yudhistira ya lebih kepada orang yang sangat ikhlas, ngalan. Ya orang Jawa nggak terlalu suka. No. Orang Jawa kan lebih suka yang gagah-gagah. Yang nunjuk ke satrione lo untuk luwih pom gitu loh. Ya. Itu banyak kan nama kawan-kawan Seno itu. Coba kalau itu mungkin ditanya pada yang namanya Seno dan Bimo. Kenapa dulu bapakmu ngasih nama kau Seno? Kenapa kau diberi nama Bimo? Tanyakan pada bapaknya. Itu intro Pak. Ya. Bisa nggak itu kalau dijajarkan? Lalu juga dijajarkan lagi kepada tokoh-tokoh presiden yang mau maju. Kemudian representasinya Gathuk. Oh, Jawa itu kan Gathuk itu penting, ilmu Gathuk itu. Gathuk itu iya. Itu ilmu Jawa yang nggak sembarangan loh itu Pak. Betul. Jadi kalau orang Jawa ini karakter orang itu direpresentasikan dalam pewayangan. Lah iya. Yang kuat ini kan gitu. Iya. Jadi wah kelakuan citraksi kan kata. Misalnya ngomongnya kacau-kacau kan gitu loh, citraksi. Jadi kan boleh-boleh saja. Atau Durmogati. Durmogati misalnya kan itu kan clear. Ya. Jadi kalau tokoh-tokoh calon nanti ini karakter siapa gitu iya, bisa. Kan. Yang Bisa. mendekati bisa. Ini dekat sama jenis ini, dekat bisa. Seluruh wayang satu kota itu mewakili karakter. Jadi kita bisa karakter yang kuat ini bisa. Tapi kalau karakter Bambang Pacul sendiri lebih dekat ke siapa? Tidak harus yang Pandowo ya. Enggak lah.
Apa ya? Mungkin saya mengambil jalan Karno ya. Wah, cocok. Adipati Karno kali. Meski salah atau apa ya, saya di PDI ya PDI masih mengkudu. Saya rungkepi lah. Apapun. Saya dua tokoh pewayangan yang saya sangat kagumi. Bismo dan Karno. Ya. Ada Bismo, ada perbedaan dikit Mas. Bismo itu setelah selesai Satrio jadi Pandito, tapi ketika baru itu dia menjadi Satrio lagi. Maka ketika dia meninggal, Bismo itu minta supaya dicarikan untuk mengantar hidup saya. Seorang perempuan. Tolong saya diberi tempat untuk ke Tuhan lebih baik lagi, ke atas, ke Murbeng Dumadi lebih baik lagi. Nah itu kalau Kurawa mengambilnya kan wantah dicarikan kasur yang bagus, Iya. yang mentut-mentut. Kalau orang Pandawa kemudian tahu, oh ini mau meninggal sebagai satria karena bertempur, maka patahan pedang ditopang oleh senjata. Itu kan representasi bahwa ada seorang pendeta begawan yang sudah kembali lagi menjadi kesatria karena harga diri. Iya. Karena yang ditunjukkan lah egonya itu, udah aku dari satria meneh ora apa-apa. Begitu. Harusnya tidak boleh. Tetapi Bismo mengambil langkah itu. Iya. Boleh, Cuk, boleh. Apakah kalau satria jadi raja nggak boleh? Ya boleh. Boleh Walaupun saja. Bambang Pacul nggak mau jadi raja. Walaupun pilihan saya nggak pengen jadi raja. Oke. Boleh, boleh. Pak Bambang Pacul, ini kita masuk ke sesi agak akhir. Ya, boleh. Kenapa beberapa kali Anda bilang mau soft landing? Kesatria soft landing. Ya, gini Mas Putut. Iya. Kalau seorang kesatria merasa perjuangan dah cukup, berhenti. Di dalam politik ini, orang selalu hard landing. Sampai mencari tokoh siapapun di politik yang masuk ke dalam kancah politik itu hard landing. Kira-kira mungkin kalau dihitung itu di atas 90%. Ya. Saya jarang sekali melihat orang yang soft landing. Sebentar saya potong ya. Ya, Tapi kan Anda dengan sadar memilih itu. iya, Iya kan? Memilih jalan ke laku satrionya di dunia politik. iya, Panglima tempur beneran lagi. iya. Gitu ya. Ya. Sehingga hard landing itu sesuatu yang sebuah keniscayaan. Ya boleh, tetapi ini kan ada pilihan. Betul. Ada pilihan. Ya. Pilihannya itu saya kepingin soft landing. Tentu semua orang pengennya soft Ya, landing. iya Pak. dong, Ya. saya pengen soft landing. Kalau dalam teori politik, itu ada saya baca di siapa ya waktu itu di LP3ES, di majalah Prisma. Kamu nggak akan pernah bisa soft landing kalau kau pernah menjadi pejabat publik. Karena begitu kau turun dari kekuasaan, kau akan dimakan kuasa itu sendiri. Kuasa itu kayak macan. Betul. Jadi kau turun, kau dimakan. Itu saya baca, saya lupa, tapi saya yakin itu saya baca di Prisma. Waktu itu, di LP3S itu, terbitan majalah Prisma itu saya kan langganan dulu. Ya, ya, ya. Nah, saya nggak mau. Aku pengen turun, tapi aku nggak dimakan kuasa. Itulah soft landing. Saya mau aksioma-aksioma itu mau saya patahin lah. Aku enggak kok, aku bisa soft landing kok. Aku bisa kongko sendiri. Ditelepon karo kanca-kanca urusan politik udah selesai. Dah enggak, aku udah di sini aja. Gitu loh. Usia saya 67 loh, Mas. 2024 68. Ya. Kalau kita orang Jawa sudah di atas, dikatakan di atas swidak. Kan swidak itu kan sejatinya wis cedak. Siap tidak. Kalau di Mocopat sudah pangkur ya, sudah saatnya mengungkuri. Udah Darmo sudah selesai. Udah masuk lagu pangkur, bentar lagi pegat roh. Megat roh. Udah clear kok. Apakah dalam pengabdian kemarin itu ada cacat apa enggak, itu kita serahkan aja kepada kawan-kawan. Tapi saya kira sekarang Anda ini masih Darmo ini. Masih Durmo. Ini masih Durmo ini. Ya. Masih Durmo ini. Iya. Ini Dan masih bisa panjang ini Durmonya. Masih makin disukai anak-anak muda gimana coba? Enggak lah. Jadi saya kan pernah habis HUT partai 10 Januari itu, kebetulan kan ngadep itu ada Mas Pram, ada
Pak Oli, saya matur Ibu untuk tidak ditugaskan di Senayan. Nggak dijawab waktu itu. Tapi terakhir ya kelihatannya nggak boleh ya udah. Nggak boleh, maksudnya piye. Jadi durmonya diperpanjang. Gitu. Durmonya diperpanjang. Gitu loh. Tapi sekali lagi, itu udah titah ya kita jalani. Meski terus terang saja saya meningkatkan perawatan diri saya. Itu kos. Saya ini diabetes. Saya kena gula itu. Oh ya, Iya. nggak kelihatan tapi. Oh ya, maka bikin perawatan saya. Terus Ibu Ketum pun mengirim saya dokter. Ibu juga tahu Pak Cul udah ada umur dia kena gula ini. Dikirimnya juga dokter ke aku. Ibu, kamu harus periksa ini, kau jaga kesehatanmu. Begitu. Mohon maaf lah, ketika Ibu bukan begitu saya menitikkan air mata. Ibu ada perhatian, ya udahlah, gua tempurin. Perintah Ibu, siap. Begitu aja. Kita mau ngomong apa? Siapa Bambang Pacul di dalam percaturan dunia seperti ini? Nothing. Bambang Pacul nggak ada PD Perjuangan siapa? Nggak ada. Tapi kalau seorang kesatria diminta ibunya, misalnya, Pacul maju jadi gubernur Jawa Tengah. Wah itu saya akan berdebat, matur, tetapi ya diperintah ya kita harus kalah mesti kalah saya, mesti kalah. Tapi kalau sebenarnya ketika gubernur Jawa Tengah dulu aku udah di approach lah, Oh, saya kan sudah. ya itu mengatakan perintah Ibu maju Pacul enggak lah. Enggak, itu misalnya. Ya itu yang periode pertama Ganjar saya diminta, periode kedua Ganjar saya diminta. Dikira saya pengen, enggak saya bilang. Ojo lah. Akhirnya juga cerita laku hidup saya ini. Kira laku hidup ini Ki. Biarkan nanti aku meninggal sebagai satria. Tapi kalau ketemu ngomong, udah kamu jadi Bupati Lebang ya sih. Ya, nah. Ini perintah. Itu adalah kekuatan pengabdian. Ya. Kesatria itu hanya bisa mengabdi. Sekalipun harus mati di atas senjata ya. Iya apapun lah. Apapun. Tapi perintah Ibu sendiri loh, tidak atas nama Ibu loh. Iya, iya. Kan banyak orang sekarang atas nama Ibu. Mau nggak mau. Beruntung sekali PDIP dan Ibu Mega memiliki kader militan dan tegak lurus seperti Bambang Pacul. Jalan hidupnya yang memilih jalan kesatria sudah sangat jarang dijumpai pada saat ini. Gimana teman-teman, apakah sudah menerapkan ilmu Korea ala Bambang Pacul? Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.